Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Tidak terasa kita sudah memasuki semester 2. Tentunya kalian tambah semangat ya belajarnya. Pada semester 2 kali ini kita memasuki tema 5, subtema 1, pengalamanku di rumah. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang permintaan maaf, makna dan arti kata dalam puisi, mengukur panjang benda dengan penggaris, meteran, jangka sorong. Kemudian sikap di rumah yang sesuai dengan pengamalan sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila. Tekanan kuat dan lemah pada nada dan lagu, gerak tumpu pada tangan, gerakan bergantung. Nah, sekarang kita akan belajar membaca tentang pengalamanku di rumah. Hari ini Nina sangat gembira. Ayah Nina pulang dari luar kota. Ayah membawa oleh-oleh. Mendapat oleh-oleh adalah sesuatu pengalaman yang menyenangkan. Adi membantu ayah membawakan oleh-oleh. Tidak sengaja, kantong yang dibawa terjatuh. Adi meminta maaf kepada ayah. Permintaan maaf harus diucapkan dengan bahasa yang santun. Ungkapan permintaan maaf biasanya dilakukan apabila seseorang melakukan kesalahan, kemudian tidak sengaja menjatuhkan sesuatu milik orang lain, tidak sengaja menabrak teman. Setiap kalimat permintaan maaf ada maknanya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang makna kalimat maaf berikut ini. Nah, sekarang kita akan membaca percakapan permintaan maaf Adi dan ayah. Maafkan Adi, ayah. Adi tidak sengaja menjatuhkan oleh-olehnya. Tidak apa-apa, Adi. Lain kali lebih hati-hati ya, kata ayah. Baik ayah, kata Adi. Pada kalimat maafkan Adi, ayah, Adi tidak sengaja menjatuhkan oleh-olehnya. Nah, pada percakapan tadi, siapakah yang bercakap-cakap? Yaitu Adi dan ayah. Siapa yang meminta maaf dalam percakapan tersebut? Tentunya Adi. Adi meminta maaf kepada siapa? Kepada ayah. Mengapa Adi meminta maaf kepada ayah? Karena Adi tidak sengaja menjatuhkan oleh-olehnya. Jadi kalimat minta maaf di atas maknanya Adi meminta maaf kepada ayah karena tidak sengaja menjatuhkan oleh-olehnya. Nah, sekarang kita akan belajar membuat puisi. Bunga anggrek, engkaulah sang puspa pesona, berdiri anggun dibalut daunan hijau. Indahmu yang sederhana membuat semua orang terpukau. Pada puisi di atas terdapat kata indah. Kata-kata indah dalam puisi memiliki makna. Contohnya, pesona, maknanya yaitu daya tarik. Kemudian terpukau, makna katanya yaitu terpesona. Selain makna kata yang tadi, sekarang kita juga akan menemukan makna kata dalam puisi Cerahnya Mentari. Yang pertama, pancaran. Makna katanya yaitu disemburkan atau dikeluarkan. Kemudian yang kedua, sinar. Makna katanya yaitu cahaya. Kemudian yang ketiga, kicau. Kicau yaitu makna katanya yaitu bunyi. Yang keempat, senja. Makna katanya yaitu setengah gelap atau sesudah matahari terbenam, biasanya ketika waktu maghrib. Kemudian makna kata dalam puisi Alam Indah. Kata membentang maknanya yaitu menghampar. Megah makna katanya mewah. Permata
makna katanya batu berharga. Kemudian anugerah, makna katanya yaitu pemberian. Nah, sekarang kita akan belajar matematika, yaitu mengukur benda dengan penggaris, meteran, dan jangka sorong. Yang pertama kita akan belajar mengukur benda dengan menggunakan penggaris. Penggaris disebut juga mistar. Penggaris merupakan salah satu alat ukur panjang. Satuan ukuran penggaris adalah sentimeter. Sentimeter disingkat cm. Contoh benda yang dapat diukur oleh penggaris yaitu pensil, buku tulis, penghapus, kotak makan, dan tempat pensil. Yang kedua, kita akan mengukur panjang benda dengan menggunakan meteran. Meteran juga adalah alat ukur panjang. Meteran digunakan untuk benda yang lebih panjang dari penggaris. Contoh panjang benda yang dapat dihitung menggunakan meteran yaitu pita, meja, kain, kayu, luas tanah atau lapangan. Di sini ada beberapa contoh meteran. Di sini ini adalah yang pertama meteran kain. Digunakan untuk mengukur panjang kain. Kemudian yang kedua ini meteran roll kecil. Biasanya digunakan untuk mengukur panjang kayu. Dan yang ketiga ini adalah meteran roll besar. Digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Selain sentimeter, satuan panjang lainnya adalah meter. Terdapat hubungan antar satuan meter dan sentimeter. 1 meter sama dengan 100 cm. Cara mengukur benda menggunakan meteran. Cara menggunakan meteran sama dengan menggunakan penggaris. Dimulai dari angka 0. Nah, sekarang lihatlah angka yang sejajar dengan ujung benda berikut. Pada ujung benda berikut, yaitu ujungnya berada di angka 85. Berarti panjang kayu ini adalah 85 cm. Contoh konversi dari meter ke sentimeter. 2 meter sama dengan 200 cm. 3 meter sama dengan 300 cm. 4 meter sama dengan 400 cm. 5 meter sama dengan 500 cm. Yang ketiga, kita akan menghitung benda dengan menggunakan jangka sorong. Jangka sorong juga adalah salah satu alat ukur panjang. Jangka sorong dapat mengukur panjang benda yang berbentuk lingkaran atau diameter. Contoh benda yang dapat diukur menggunakan jangka sorong yaitu diameter cincin, mur, dan baut. Cara mengukur benda dengan menggunakan jangka sorong. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Ini yang pertama adalah mengukur diameter cincin dengan menggunakan jangka sorong. Ini adalah ya cincinnya diletakkan pada jangka sorong. Kemudian yang kedua mur atau baut yang diukur dengan menggunakan jangka sorong. Ini adalah bautnya ya atau murnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sikap yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Contoh pengamalan sila pertama yaitu menyayangi makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua, menghormati orang tua. Kemudian menghormati teman yang sedang beribadah. Kemudian berani berkata jujur. Kemudian memberi bantuan kepada teman.
Kemudian berteman tanpa membedakan agama. Sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya rantai. Untuk pengamalan sila kedua ini, mari kita simak video berikut ya. Sikap yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. Yang pertama, saling menjaga dan menyayangi antar anggota keluarga, kemudian bekerja sama membersihkan halaman rumah. Nah, sekarang kita akan belajar bernyanyi ya. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandang ku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Tekanan lemah dan kuat bunyi lagu. Nah, pada lagu pemandangan tadi kita melihat ya, ada kotak-kotak biru seperti ini. Nah, tanda biru seperti ini berarti dinyanyikan dengan tekanan kuat. Tekanan kuat terdapat pada ketukan pertama setiap birama. Selain kuat lemah bunyi, perhatikan juga panjang pendek nada. Ada nada yang panjang, ada juga nada yang pendek. Panjang pendek nada disebut irama. Panjang pendek nada dihitung dalam ketukan. Nah, sekarang kita perhatikan contoh berikut. Ini adalah contoh nada dua ketuk. Di sini ada nada satu atau do dan satu titik di belakangnya. Ini adalah nada dua ketuk. Nah, jadi nada diperpanjang satu ketuk. Kemudian ini adalah contoh nada satu ketuk. Nada satu ketuk tidak memiliki titik atau garis di atasnya. Oke, sekarang kita akan belajar berolahraga dengan gerakan bertumpu pada tangan ya. Gerakan bertumpu pada tangan yaitu melatih kekuatan lengan, diantaranya yaitu push up ya. Kemudian contoh lain gerakan bertumpu pada tangan, yang pertama gerak badan bertumpu pada tangan, kemudian tengkurap di lantai, badan bertumpu pada tangan, kemudian mendorong dinding, kemudian push up berpasangan. Selanjutnya melatih kekuatan otot tangan. Melatih kekuatan otot tangan salah satunya dengan gerakan bergantung. Nah, ini dia ya, yang pertama, kemudian ini contoh yang kedua, yang ketiga, dan ini adalah contoh yang keempat. Oke anak-anakku sekalian, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Dan apabila kalian belum paham, silahkan kalian putar ulang video ini ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.